Di titik kumpul kita berbincang, di titik kumpul kita bercerita, mencari solusi, pecahkan masalah, penuh canda dan tawa. Kami hadir di titik kumpul. Oh, tontonan asik, ya titik kumpul. Titik kumpul. Sepertinya Wak B punya resep baru nih Dika. Apa ini Wak B? Geli ya Wak nengoknya ini Wak B. Tengok masih hangat Dika. Aduh, oh masih panas. Oh iya betul panas ya. Kan? Bergerak-gerak dia Wak B. Bergerak dia. Coba yang ini Dika pegang, yang ini. Oh aduh, ini Buka Dika. dibuka. Aduh, buka, ngeri biar- kali. Jangan risau Dika. Oh risau, coba dilihat. Au. Waduh, satu, dua. Apa nih Wak B? Inilah Wak B nggak tahu. Apa nih? Coba dilihat ke kamera lihat. Ini dia. Biar nampak dulu. Biar nampak dulu pemirsa. Bergerak-gerak Ya dia, pemirsa. ini Kalau lihat. ini udah nggak bergerak lagi Dika. Ya. Ini dia udah tegang. Ah, yang ini dia Biasa, bergerak. yang bergerak ini. Yang ini yang bergerak. Kita lihat ya, biar Aduh. bergerak dia ya. Aduh, keras Pelan-pelan. sekali. Aduh. Boleh, Ini tengok dia. kamera. Oh, berjalan dia Wak B. Op. Bergerak. Kira-kira dia, ya. ini apa ya gunanya ya Dika? Iya, apa gunanya ya? Sepertinya Wabi harus mendatangkan Harus. orang-orang yang qualified untuk menjelaskan ini gunanya itu apa. Iya, kayaknya tadi udah datang dia sehingga ini ada di sini. Ketinggalan kayaknya ya Oh kan? iya ya kan? Iya. Langsung saja kita Ya, panggilkan. kita undang aja lah ya. Iya. Ada Kak Yasra dan Bang Bella. Balik. Bang Yasra dan Bella. Silakan Bella. Iya. Ya. Pak Yasra dan Halo, Bella. selamat sore. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Aduh, Bella. dekat sekali ya Bang ini. Silakan duduk Bang. Di mana saya Sini. duduknya? Oke, Iya. thank you so much. Ini Iya, Bella tolong. handphonenya ya. Iya, Oke. selamat siang. Silakan duduk. Silakan Selamat duduk. siang menjelang sore. Ini dia ternyata biang keroknya Dika. Abang ini ya. Abang Bang ini, Yasra. Bang Yasra. Banyak Tiba-tiba ini. dia datang bawa itu aja. Wis. Iya, betul sih. Tapi kita segarkan dulu. Kita segarkan dulu. Iya. Mana kita weh? Titik kumpul. Cie. Biar seger dulu ya kan. Tapi biar pemirsa tahu dong, hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang luar biasa. Ini untuk apa? Apa tema kita hari ini, Dika? Pengolahan sampah organik. Pengelolaan sampah Luar organik. biasa nih, sampah bisa jadi duit nanti. nih. Iya, benar. Bisa jadi barang yang mungkin menghasilkan ya kan. Iya. Salah satunya yang di depan ini ya. Ini Ya, banyak kira-kira ini. untuk apa ya, Kak? Iya, mungkin dengan Bang Yasra dulu lah sebagai pembuka ya kan. Iya, Boleh sebagai diceritakan Ketua ini, Bang? Yayasan Iya. Nuansa Alam Indonesia. Silahkan Bang Yasra. Kira-kira apa sih gunanya Di sahabat-sahabat depan-depan Dika ini, ini? sahabat-sahabat awal ya. Oke, terima kasih TVRI yang sudah mengundang kami untuk bisa membagikan informasi ke masyarakat luas tentang tata kelola pengelolaan sampah organik ya. Yang kita ketahui bahwasanya sampah yang dihasilkan oleh manusia itu yang paling banyak itu adalah organik. Rata-rata sekitar 60% dari timbulan sampah itu adalah organik. Organik. Iya. Organik ini berupa makanan gitu ya, sisa makan atau Baik, organik itu ada dua. Satu ada organik keras dan ada organik yang lunak. Organik lunak ini biasanya SOD namanya, sampah organik dapur. Oke. Oh iya. Ya, Itu sisa semua makanan. yang berasal dari dapur Dapur. itu seperti agak lunak ya. Iya, sisa-sisa makanan. Sisa-sisa dia makanan, bawa. buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sayur-sayuran, sebagainya. ya. Yang kedua itu adalah sampah organik keras, ya seperti daun, Kayu. kayu. Nah Oh. ini cara pengelolaannya juga berbeda. Nggak sama ya Tidak berarti ya, sama. Bang ya. Iya. Oh, ada dua jenis sampah. Iya. Kalau kita sampah apa? Enggak lah. Sebentar. Jadi ya. balik lagi Bang, kira-kira yang Abang bawa ini apa oleh-oleh untuk Cafe Wa ini? Iya. Bergerak-gerak dia, Bang. Iya. Oke, sebab ada banyak teknik ya untuk mengelola sampah organik ini. Kenapa sampah organik ini perlu perhatian khusus kita? Kenapa? Sampah organik yang selalu menumpuk dan ditumpuk-tumpuk itu akan menghasilkan gas metan. Gas Nah, metan ya. gas metan inilah salah satu penyumbang
efek rumah kaca yang terbesar. Oh. Nah, ini ada Sudahlah. hubungannya dengan pemanasan global. Aromanya nggak Nggak sedap enak juga. gitu ya, karena ada pembusukan di sana. Situ. Nah, jadi menghasilkan yang namanya gas metan. Gas metan. Biasanya kalau ada di beberapa tempat gas metannya itu ditangkap untuk jadiin gas dapur. Oh. Jadi sumbernya Iya, sumber energi terbarukan. terbarukan. Iya. Nah, hari ini kalau kita berbicara sampah, terutama ya sampah SOD itu banyak sekali, sampah organik dapur ya. Itu paling banyak ya, Bang? Ya, itu paling banyak. Nah, salah satu cara penguraian sampah organik dapur ini adalah menggunakan budidaya maggot. Oh. Nah, apa itu budidaya maggot? Maggot ini adalah BSF, Black Soldier Fly. Ya, kalau bahasa kita yang ngeternya itu adalah tentara hitam Jepang. Nah, jadi kenapa seperti itu? Ini satu jenis lalat yang memang dikembangkan di Jepang. Dan ini lalat ini tidak menimbulkan efek negatif kepada kita. Oh, enggak. gitu. Ya. Oh, tidak seperti lalat sese ya? Ya, bukan lalat-lalat yang lain ya, yang otomatis bisa menimbulkan sakit perut Sakit perut. dan lain sebagainya Bisa, ya. Tapi BSF ini memang sangat cukup cepat dia memproses sampah-sampah lunak tadi, sampah-sampah organik dapur tadi. Nah, komposisinya itu 1 kilogram berat badannya, dia itu akan makan 4 kilogram. Oh, besar. 1 banding Berarti 4. 1 banding 4. Ini dia, Bang. Nah, ini dia. Ini adalah ada beberapa jenis ya. Di awalnya itu sebenarnya kita bisa mengundang lalat BSF itu ya untuk Bisa kita bertelur gitu ya. Dengan awalnya. cara kita mungkin blender kulit nenas, pepaya yang beraroma. Terus nanti pakai Aroiko atau ada itu. Oh, gitu juga cara menangkapnya, Nah, Bang. nanti dia datang, terus dia bertelur. Nah, inilah telur telur itu BSF tadi. Oh, dia bertelur. Telur BSF ini biasanya kami jual ini di angka 20.000 per 1 gram. Oh, 1 gram 20.000. Iya, 1 Ini gram. dia. Ini berapa gram, Bang? Ini ada 3 gram. Oh, ini 3 gram. Wih, Sudah Dika. kayak emas. Boleh di kesini kameranya, Pak. Ah, ya. Nah, ini dia. Ini adalah telurnya. Seperti ini ya, kuning-kuning gitu ya. Ya, 1 gram telur ini bisa menghasilkan baby maggot ya. Nanti ada siklusnya ya. Dari telur dia nanti jadi baby maggot. Baby maggot ini bisa menghasilkan 3.000-an ekor dalam 1 gram. 1 gram ya, 1 gram telurnya. Kayak Nah, gitulah dia nantinya. Nah, setelah dia bertelur, nanti kita pijah menjadi baby maggot. Baby maggotnya saya tidak bawa. Nah, ini umur sekitar 10 hari. 10 hari. Bella sabar dulu Bella ya. Kita lihat baby Bella. Baby maggot. Baby maggot Oh, ini. baby Bella. Oh. Oh, naik dia Wak Be, awas, awas. Naik dia. Wak Be Gak apa terbang ya? dia kan, Bang? Enggak. Ini adalah fresh maggot. Ini fresh maggot. Oh, dipegang sama Fresh abang. maggot ini sebenarnya cukup bagus untuk Kecantikan. benar nanti kita bisa ke sana arahnya. Kecantikan. Nah, baby maggot ini ini maggot fresh maggot ini adalah salah satu bahan untuk pakan ternak. Oh. Nah, Dia pas lagi fresh gitu dimakan atau? iya ini ditaburkan saja, tidak perlu diolah lagi. Oh, di pakan ternak itu? Iya, ternak, unggas, terus apa saja, terus budidaya ikan air tawar. Ikan juga bisa. ikan Iya, air ini tawar. sangat bagus. Oh, iya. Nah, ini orang bilang kalau budidaya maggot jorok katanya. Kita tidak punya teknik sendiri. Artik sendiri, oke. Teknik sendiri. Kita tidak boleh over kasih makan. Oke. Kalau over kasih makan, jadi sisa-sisa makanannya itu akan membusuk. Ya, Oke. ini namanya fresh maggot. Baik Bang, kita tahan dulu, kita ke Bella dulu ya kan. Nanti Bella marah pula, dia nggak ditanya-tanya. Bella seorang duta pendidikan lingkungan hidup ya, luar biasa ya, cantik begini jadi duta lingkungan hidup. Gimana Bella mungkin melihat sampah organik ini yang mungkin bertumpuk setiap harinya berapa ton gitu ya Bang Isra ya. Mungkin sebagai duta waktu pas proses pemilihan itu pasti ada visi, ada misi juga yang dibuat ya kan. Mungkin Bella sendiri bagaimana menanggapinya? Kalau saya pribadi sih lebih ke setelah menjadi dutanya, Bang. Oh, setelah Setelah menjadi duta, menjadi program apa yang dibuat gitu ya? Lebih ke diri sendiri, Bang. Oke. Karena saya dinobatkan menjadi kategori lingkungan, saya merubah diri saya itu jadi lebih peka terhadap lingkungan. Oh, Wak Sangka Termasuk merubah diri kayak Menjadi maggot.
Wah, ini tengok lah ya kan. Karena rasanya dari kita itu masih kurang ya tentang sampah organik atau non organik gitu kan. Nah, setelah saya dinobatkan menjadi duta lingkungan, saya berusaha untuk lebih sadar dari diri saya sendiri, baru bisa ke orang lain. Waktu itu pakai crown, tak dibawa ya crown? Kalau saya sendiri hanya selempang. Oh, biasanya pakai crown. Mana tahu kan crownnya kan crown lalat sese tadi. Oh seperti itu ya, maksudnya dalam diri sendiri itu pengennya menjaga lingkungan, Iya, melestarikan betul, iya. lingkungan. Seperti apa teknis-teknisnya hari-hari yang Bella lakukan? Ya. Kalau saya sendiri ya sering mengurangi sampah plastik sih Bang. Oh, Karena kan banyak ya plastik, sampah-sampah plastik dan dia itu susah terurai. Iya. Jadi dari diri saya sendiri, saya kalau belanja itu mengurangi pemakaian Pakai plastik. plastik. Iya, setelah menjadi duta ini saya harus lebih peka terhadap lingkungan. iya, iya. Biasa langsung pakai goni ya. Bel, berarti melihat hal-hal seperti ini baru kali ini atau sudah pernah Udah sering sebelumnya? kayak gini? Kalau ini baru pertama kali. Baru Oh, pertama baru kali. pertama kali. Kan Bang Yusra berarti Baru memang pertama kali. membutuhkan ini. Iya, betul. Iya, kayak tadi Bang agak-agak tertarik dia. Setelah menjadi seperti ini dikasih makan lagi Bang. Ya, Ini ada dua nih kan Bang, ada yang hitam, ada kehitaman iya itu benar. agak Ini fresh maggot ini lagi sukanya makan. Ya, Oh, lagi. dia dikasih makan apa Bang? Itulah sampah-sampah Sampah organik organik. lunak Sampah tadi. organik lunak tadi. Contohnya sayur-sayuran, Sayur-sayuran, daun pepaya, begitu iya, ya. apa namanya kulit-kulit Kulit-kulit buah-buahan, buah-buahan. ada nasi. Jangan-jangan ulat ini yang sering kita temukan di apa sela-sela Iya. sayuran itu Bang. Bukan. Berbeda. Beda ya? Berbeda. Kalau ini memang khusus dia bentuk ulatnya juga beda. Bentuk apa belatungnya juga beda. Oh, jangan dimakan Bang. Tidak. Ini kalau di Eropa sudah jadi Konsumsi? konsumsi. Tapi menggunakan bahan-bahan organik yang memang sudah pilihan. Oh gitu. Nah, setelah ini berumur 15 hari ke atas, itu dia akan memisahkan diri dari kawan-kawannya. Dia akan memisahkan diri. Nah, yang kuatlah yang akan menjadi namanya pupa. Oh inilah dia solder tadi ya? Iya, pupa. Ini calon jadi BSF-nya tadi, Calon Black Black Soldier Soldiers. Fly. Black soldiers. Black Soldier Fly. Nah, ini namanya pupa. Ini harganya lebih mahal. Ini sekitar 80.000 per kilonya. Hah? Itu untuk apa Bang? Ini untuk dijadikan kembali jadi lalat. Jadi lalatnya. Dia siklusnya seperti itu. Berarti di budidaya lah ini. Ya, di budidaya dari telur nanti jadi baby maggot jadi fresh maggot, ya kan? Terus fresh maggot jadi pupa. jadi Nah, ini dimasukkan di dalam ruangan yang gelap, nanti dia akan menetas sendiri, pecah dan dia langsung terbang dan bertelur lagi, beranak lagi. Dan siklusnya selalu seperti itu. Oh, dia harus ruangan yang gelap. Iya ini, kalau yang ini, Kalau yang dia itu. dia akan setelah dia pecah dari cangkangnya, nanti ini diam tidak makan lagi nih. Oh. Ini masih baru jadi pupa. Masih hangat dia ya Berapa- Bang? Sangat sangat dirimu. Berarti prosesnya berapa hari Bang dari telur ke first maggot? Iya gitu. benar. Ya, benar. siklusnya itu Dia hanya 15. sekitar 15 sampai 20 hari sudah menjadi lalat Lalat kembali. balik. Oke. Nah, ini yang sangat spesifik ya. Sekarang ini banyak permintaan ke luar negeri. Namanya dry maggot. Ini gimana Bang? Ini kita Udah kering fresh ya? maggot, ya kan? Nanti kita matikan dulu, baru kita Keringkan. apa namanya Dry. kayak Jemur. roasting kita Oh, roasting. roasting. Kopi dong. Iya, saya kayak di tempat kita ada Oh, di roasting. ada Ada mesin alatnya. roastingnya sendiri gitu. Bapak kamu PL gitu bukan itu. Roasting yang lain ya. Ya, roasting. Nah, ini harganya cukup Mahal ya, agak Bang? mahal. Kenapa? Karena ini adalah salah satu bisa ini menjadi pakan ternak yang lain juga, jadi Iya. pelet dan lain sebagainya. Iya. Jangan sampai lupa. Iya, karena ngelihat benda-benda ini kan Bang, haus Wak B. Jadi Wak B ambilkan dulu ya minuman untuk kedua narasumber ya Dika. Permisi. silakan ya kan. Nah, kalau dari Bella sendirilah ya, selaku duta lingkungan hidup ini kan, melihat sampah organik bertebaran. Bagaimana cara Bella paling tidak untuk mengedukasi pemirsa atau mengedukasi masyarakat ya kan, ya Kota Medan, Sumatera Utara atau masyarakat sekitar Bella itulah, supaya mereka itu peduli dengan pengelolaan sampah organik ini. Dan ternyata kan menurut Bang Yasra sendiri kan itu sangat berbahaya, bisa efek rumah kaca, dari baunya aja sudah menyengat gitu kan. Dari Bella sendiri bagaimana mungkin programnya? Oke, jadi kalau dari saya sendiri, pertama kita harus melihat lingkungan kita ya Bang.
sering terjadi banjir atau bencana alam lainnya. Itu kenapa? Ya asalnya dari kesalahan kita sendiri, yaitu sampah tadi nggak kita kelola dengan baik. Apalagi sampah organik yang paling banyak tadi dikatakan ya di lingkungan kita. Nah, untuk kita semua pastinya kita harus memilah nih yang mana sampah organik, non organik begitu ya Bang. Kemudian dan satu hal yang harus kita tahu juga bahwa sampah organik itu bisa dibuat banyak kreativitas atau banyak keuntungan. Misalnya ini tadi ya. Kemudian bisa jadi pupuk, bisa dari hal-hal lain lah Bang. Jadi kita harus sadari kalau sampah itu bukan sekedar sampah, banyak manfaatnya. Nah, itu aja sih Bang. Dan harus dikelola ya, jangan dibiarkan. Iya betul Kalau Bang. dibiarkan nanti menumpuk ya Bang. Dan pastinya harus kita kurangi juga ya, kalau yang plastik yang susah terurai harus kita kurangi. Tapi kalau organik masih bisa kita kembangkan lagi dengan jadi hal baru begitu Bang. Iya, oke. Bang Yasra, ini tadi disampaikan sama kami ada maggot, fresh maggot. Kemudian nanti dia jadi black soldiers fly tadi ya kan. Di luar negeri permintaannya tinggi untuk ini. Ya ini salah satu untuk bahan baku untuk pembuatan kosmetik. Ya ini sangat bahan bagus baku, untuk bahan dasarnya? Iya bahan dasarnya. Nah ini maggot-maggot ini nanti bisa diambil ataupun diambil minyaknya. Minyaknya itu memang yang diekspor sekarang. Untuk bahan baku pembuatan kosmetik. Untuk ini apa namanya? Untuk meremajakan kulit. Pertanyaan saya, memang dia bisa di tempat iklim tropis seperti kita saja dia berkembang atau bisa di tempat iklim yang lain? Ya, memang ini sebenarnya untuk di tropis ya. Tropis. Kenapa? Oke, Wabe, silakan masuk. Silakan masuk. Bang Yusra, inilah dia minuman dan aduh takut letaknya di sini. Ya, nggak Lompat apa-apa, pula nggak dia apa-apa. nanti ya kan. Ya lompat kan Bang? lumayan, pengganti paracetamol katanya ya. Maaf ya, Wabe. Iya. Satu lagi ini Dika. Oh iya, di sebelah sini ya. Nanti masuk pula dia ya ke situ ya. Ya silakan diminum Bang, sambil diminum ya kan. Iya. Jadi Bang Yusra, teringat pula Wak B dengan ini Bang. Ini salah satu hadiah waktu Wak B jalan-jalan ke daerah mana gitu dapat. Ini kan salah satu barang recycle ya Bang, berarti ya. Kira-kira ini kan sebenarnya barang-barang seperti ini juga untuk melindungi lingkungan kita ya dari sampah. Tapi ini dia dari bahan non organik ya Bang. Iya. Ini kan hasilnya. Ini coba Abang jelaskan dulu. Ada berapa banyak yang bisa kita buat dari benda-benda kayak gini Bang? Iya banyak sekali ya. Kalau kita memang harus kreatif ya di dalam pengelolaan sampah ini. Bukan hanya sampah organik dan anorganik. Nah yang anorganiknya itu banyak sekali ya sekarang produk-produk handicraft yang sudah kami pasarkan di beberapa daerah termasuk tempat-tempat wisata yang ada di Sumatera Utara dan Kota Medan. Salah satunya ini nih kita lagi. Wih, ada bawa tasnya. Ini ada tas ya. Tas ini kalau Mbak Baby pikir berapa harganya? Ayo. 200.000 ya. Ya, ini harganya 150.000. Kan kurang lebih lempol ya. Nah, ini dari bahan-bahan bekas. Ini adalah terbuat dari trays yang hitam. Kayak polybag, ya, plastik hitam, kresek hitam. Nanti digosok sehingga mendapat ketebalan berapa. Terus kita modifikasi dan ini juga kita lapisi dengan kain-kain perca di dalamnya. Oke, kita tahan dulu. Tadi Wak B mungkin agak salah menyebutkan harga karena Wak B biasanya Bang beli tas kayak gini di Pamela Bang. Ya. Pajak Melati. Pajak Melati. Baik, kita break dulu sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Mana kita weh? Titik kumpul. Mana kita weh? Titik kumpul. Masih bersama Wak B, Dika dan dua narasumber kami yang keren. Oh, luar biasa. Ada wanginya, harumnya tadi seperti udang. Udang, iya. Rasanya kita mau nyambal aja. Berarti itu Sambal udang. proteinnya banyak ya Bang? Ya, ini sudah ada penelitian dan risetnya untuk menilai protein yang dikandung oleh fresh maggot ini. Nah, ini kalau dikasih sama bebek petelur atau ayam petelur, itu proteinnya lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Dan ini juga bisa menjadi telur-telur organik. Oh,
seperti itu Nah, juga. karena dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia Iya, ya untuk benar. makanannya. Bisa itu Abe kita konsumsikan bebek petelur. Nih, Bebek kembali petelur. kepada Duta Pendidikan Lingkungan kita. Duta lingkungan. Iya, Bella, kira-kira menurut Bella nih ya sebagai duta lingkungan, kalau Kota Medan ini yang paling meresahkan itu apa sih Iya, Bella? menurut Bella sendiri. Di Kota Medan ini ya seperti kota-kota lainnya ya, sampah pasti yang meresahkan. Jangan ngadap Pol- ke Abe bilang sampah. Iya. Sampah ada di mana-mana. Sampah. Ya, sangat meresahkan ya. Iya, sampah. Kalau Om Alvin meresahkan beda ya. Itu Bella yang lain ya. Bukan Bella yang ini. Enggak, jadi inilah kita satukan Bella dan Om Alvin. Oh. Salah. Itu Bang Fahmi udah mau nanya nih, ya kan? Enggak, Tentang Om Alvin ya. Ya Fahmi, biar kita tahu Bel ternyata sampah-sampah itu Ya. bisa nih kita nih hasilnya nih kan Iya. Bang, Banyak dari sekali. sampah organik, sampah non organik. Habis Baiklah, nih. salah satunya Bang Fahmi, Iya, silakan. silakan. Sebenarnya saya belum ada pertanyaan. Tapi kalau dipaksa saya ada-adakan saja. Iya. Ke ini Om Fahmi ya. Ya, Buanglah silakan. sampah pada tempatnya ya. Eh, Nah, jadi ini sampah ini sebenarnya pembahasannya sangat luar biasa karena ya kita apa-apa pasti jadi sampah gitu loh. Beli ini apa segala macam ujung-ujungnya jadi sampah gitu ya. Nah, di Sampahnya bahasa Kewati. Kan di langsung tepi. Nah, saya pernah baca atau saya pernah nonton atau saya pernah lihat tapi saya lupa kotanya mana di kota tersebut masih di Indonesia. Mereka bisa mengelola sampah itu dengan baik gitu loh. Jadi bisa dimanfaatkan lagi sampah-sampah tersebut. Nah, mungkin kalau nanti tahu bisa disebutin kotanya kota mana gitu. Nah, sebenarnya kan kalau sampah organik maupun anorganik tadi itu kan dua-duanya bisa didaur ulang Diolah dan ya. diolah menjadi hal-hal yang baru gitu Ya. lah. Iya. Nah, kenapa sudah ada jalannya tapi masih aja gitu. Kita masih banyak sampah di mana-mana, permasalahan kita juga masih sampah gitu loh. Kenapa kita nggak bisa memaksimalkan hal itu gitu loh. Maksudnya pemerintah juga Pengelolaannya tadi ya. pemerintah pasti udah sangat aware lah dengan hal ini gitu kan. Tapi kayaknya kita perlu kasih reward lagi nih buat orang-orang. Contoh di luar negeri nih, udah ada ATM sampah misalnya. Ya. Jadi sampah ditukar jadi apa gitu kan. Ya, ini Nah, beras ya. jadi kalau kita mungkin di Indonesia buat hal yang sama dan mungkin edukasinya juga cara pengelolaan sampahnya itu bisa jadi bagus, itu kan sebenarnya sangat baik dan mungkin orang akan lebih peduli tentang hal itu. Jadi ada sampah orang berlomba-lomba untuk ngutip untuk Ya. Iya, daur ulang betul jadinya juga ya. kan. Akhirnya kita kan jadi sampah jadi nggak jadi persoalan lagi, Betul. bahkan jadi pendapatan gitu. Iya. Nah, kira-kira sudah sejauh mana nih mungkin yang tahu Bapak atau mungkin Kakak, pertama peran pemerintah, yang kedua apakah kita sudah punya tempat-tempat penampungan yang kita kasih sampah kita dapat apa gitu? Ya, pengepul lah ya, Iya. pengepulnya istilahnya. Gimana kira-kira? Mungkin dari Bang Yasra dulu, Oke. silakan. Jadi sebenarnya sudah banyak ya usaha dari pemerintah ya bagaimana mengatasi percepatan pengelolaan sampah di Kota Medan. Yang kita ketahui sampah di Kota Medan ini sangat signifikan timbulannya. Setiap hari itu Berapa ton diperkirakan kira-kira? ada sekitar 2.000 ton. Ah, satu hari. Satu hari. Nah ini perlu kerja tim ya, teamwork untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Terutama sekali adalah mindset ini yang perlu kita rubah. Ternyata bahwasanya sampah itu bukan tanggung jawab pemerintah. Iya. Kita yang menghasilkan sampah, sampahku tanggung jawabku. Oh, seperti Nah, itu ya. Jargonnya banyak ya. jargonnya seperti itu. Kenapa? Karena setiap orang selalu memikirkan dosa-dosa besarnya. Padahal sampah itu juga dosa loh kalau tidak ditempatkan, tidak dimanfaatkan kalau dengan dibuang baik. sembarangan ya, Sembarangan Bang. bisa membuat Dosa. orang jatuh, bisa orang sakit hati dan lain sebagainya. Penyakit, sumber penyakit. Iya pasti. Nah regulasi sudah banyak diterapkan oleh pemerintah, tetapi kenapa tidak bisa diimplementasikan? Satu sisi harus berbanding lurus dengan fasilitas yang ada. Nah Misalnya? ini saatnya ya TVRI kita menghimbau seluruh masyarakat bagaimana setiap orang berkontribusi lah, mempunyai jiwa sosialnya lah untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Baik itu di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Kenapa? Sampah itu tidak haknya harus dibuang. Ada beberapa sampah yang jadi kriteria sampah itu ada organik, anorganik dan residu.
Oh, dari residu setelah residu juga. itulah yang harus dibuang ke TPA. Yang selama ini kita, sorry Mbak P ya, Buat B. TPA apa ya? TPA tempat pembuangan anak. Wah, B itu lah, tak pernah buang sampah. Ya. Wah, B akhir. Jadi saya lurusin lagi ya Mbak B. Iya. TPA itu adalah sebenarnya tempat pemrosesan akhir. pemrosesan. Semua sampah yang masuk itu wajib diproses. Nah, banyak upaya juga ya, karena kita sudah 2 tahun berturut-turut ya, alhamdulillah menjadi bank sampah yang terbaik di Kota Medan. Oh, iya. Dan juga paling lengkap di Sumatera Utara. Satu sisi kita juga alhamdulillahnya sudah dapat beberapa bantuan dari luar negeri untuk mesin-mesin. Oh, Jadi gitu. mesin-mesin kita di bank sampah induk new normal bisa terbilang cukup lengkap. Dari pengelolaan maggotnya sampai ke peletnya sudah ada. Udah ada. Nah, jadi teman-teman juga silakan siapapun yang mau berkolaborasi, ayo Datang ke situ ya, bergandengan. Bang? Iya, kita ada tempat edukasi, ada tempat ada budidaya ikan air tawar juga, Ada juga di sana. Ada di sana. Ada semua. untuk ini ya, makan iya, ini ya. untuk makanan ini. Nah, sebenarnya bank sampah itu masyarakat bawa sampah, tetapi kita konveksi ke rupiah, tapi mereka menabung. Oh, belum Nah, langsung dikasih ya? Iya, kalau kita kasih langsung nanti mereka nggak datang lagi. Satu. Nah, Berarti cash and carry-nya berapa nanti lama? setelah mereka bergabung selama 100 hari. Oh, 100 hari. Nah, kenapa? Kayak pemerintahan ini ya, Iya. pemerintah 100 hari gitu ya. Karena mereka harus diedukasi terus-menerus ya. terus, Karena lagi. perubahan perilaku ini harus adanya edukasi. Yang seperti yang dibilang Adinda tadi, siapa namanya? Fahmi. Banyak upaya kita sudah tukar tabung sampah dapat sembako. Tabung sampah sudah hari ada. ini kita bekerja sama dengan salah satu BUMN ya, saya sebutkan ya nggak apa-apa ya, PT Pegadaian menabung sampah menjadi emas. Emas. Ini daya tariknya nih. iya. Kenapa? Kalau sedikit-sedikit, kalau emas kan nggak bakalan turun ya. Iya, benar. Fluktuatif harganya pun turunnya sebentar, naiknya cepat gitu. Nah, nanti kalau misalnya harga emasnya 1 gram 1.200.000, di saat dia mau menarik itu 1 gram juga harus gitu. Tidak boleh ambil sedikit-sedikit ya, harus 1 gram nanti supaya mereka menabung, membiasakan menabung. Inilah upaya-upaya kita yang kita kerjakan dengan beberapa BUMN. Iya, menarik sekali ya. Nih, kalau Bella sebagai duta pendidikan lingkungan, sejauh mana sih edukasi yang pernah Bella lakukan itu kan, baik untuk masyarakat maupun Yang untuk sudah anak-anak dilakukan. sekolah tuh, Iya. biar mereka tuh melek sampah. Anak sekolah itu kan, anak SMA, SMP ya kan. Sejauh ini masih di sekitaran sekolah aja dan paling jauh itu di Samosir kemarin. Oh, Mengedukasi sampai ke Samosir. Samosir, ya ke sekolah-sekolah Samosir. Pergi ke sana ya. Iya betul Bang. Tapi sana emang nggak banyak sampahnya. Banyak juga. Banyak juga. Plastik-plastik itu ya, Oh, Bang. iya, iya. Karena itu kan Danaunya Bang, Tepian ya tepi danau ya. danau, iya. Tepian danau itu Daerah-daerah ya. Terus wisata. tanggapan mereka gimana, Ben? Karena mungkin masih SMP yang diedukasi, mereka hanya iya tapi mungkin nggak dilakukan ya Bang, karena belum paham sebenarnya. Jadi masih minim literasi terhadap sampah ini. Kalau di anak-anak SMP, padahal dari kecil itu harus sudah diajarin ya. Benar, begitu. benar. Karena ya kita umur berapapun bisa menghasilkan sampah, walaupun anak-anak bakal membawa sampah. Maksudnya ya biar kita teredukasi gitu dari kecil. Ya. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Dulu, Iya. dulu kan Wak B masa kita sekolah, kita sekolah dulu seringkali itu dari mobil tuh keluar. Iya, Rambutan, salak, biji salak gitu kan. Keluar bertebaran di jalan. Itu bayangkan kalau semua seperti itu. Tapi sekarang udah mulai sadar. udah ada mulai Mulai sadar. sadar. Karena kalau gitu dibuang, langsung masukkan balik. Jangan Nanti sampai kayak gitu ya kan. Wak B tertarik nih dengan yang Abang sampaikan tadi bahwa Menabung tadi ya. Iya. mengenai tabungan sampah dan kalau ada nih orang yang mau datang ke tempat Ya, kemana, Abang Bang? gitu kan. Ke daerah mana itu, Bang? Jadi biar teredukasi juga Pengepul ya, masyarakat ya kan? kan, pengepul sampah namanya. Baik, sebenarnya kita sudah ada di mana-mana ya. Oh, udah di mana-mana. Tinggal, mau di Google, mau di Facebook, mau di website, mau di IG juga sudah ada. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke bank sampah, ketik saja di Google Map itu bank sampah induk new normal. Itu akan ada ada titik di sana yang bisa kita datangi.
Nah, di sini kita juga seperti yang bilang Mbak Bella tadi ya kan, edukasi usia dini itu penting sekali. Hari ini Bank Sampah Induk Ini Normal di Kota Medan sudah mendampingi hampir sekitar 50 sekolah adiwiyata. Jadi sampah mereka dikumpulin. Ya, mereka juga kita buat bank sampah di sekolah mereka masing-masing dan mereka itu akan mengkolekting dan mereka akan kirim ke tempat kita. Tempat Abang. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kita di angka 15 sampai 20 ton dapat 1 bulan. Oh, satu sampahnya. bulan. Itulah yang dikelola nih, Bang. Iya, itu anorganiknya doang. Oh, Kalau organiknya anorganik. itu lebih banyak lagi. Organik kan banyak. Pertanyaan saya Bang, berapa lama usia dari apa kita nih larva kita jadi better Maggot. ya black soldier fly tadi yang terbang tadi itu kan? Dia berapa lama usianya? Nanti kalau terlalu banyak dibudidayakan banyak pula lalat di rumah awak jadinya ya kan? Ini pertanyaan yang bagus. Nah, sifatnya setelah telur menjadi baby maggot Ya, menjadi fresh maggot terus menjadi pupa. Pupa. Pupa itu akan dia akan Memecah dia, pecah ya. terus menjadi Blatas, lalat ya, kembali lalat, ya. BSF. Setelah dia kawin, yang jantannya langsung mati. Oh, seperti itu. Satu kali kawin dia langsung mati. Nah, yang betina setelah dia bertelur dia mati. Oh, setelah bertelur. Dia mati. Setelah dia meninggalkan telur, dia mati. Jadi jangan khawatir kita Nggak akan lama ya. dilalatin semua ya. Iya, Jadi iya, dia itu akan mati sendiri. Nah, si bangke-bangkenya itu bisa kita jadikan pupuk. Oh, gitu lagi. Bangkainya bisa jadi pupuk. Oh, kemarin bangkai roll itu enggak. Lain. Oke, ini kita mau break lagi, ya kan? Sabar ya, Bella sabar, Bang Ustaz sabar. Nanti kita akan kembali saat lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Oke, kembali lagi kita di season kedua ini, ya, season ketiga. Season kedua pula ya kan. Nah, itu saking lama-lama ya kita dengan Bella dan Pak Yasra ya kan. Bang Yasra. Mana kita, weh? Titik kumpul. Kita melanjutkan perbincangan kita hari ini. Mbak Be, ada yang penasaran saya nih. Pasti kan Bang, ada tantangan pasti kan Pastilah. dari masyarakat kan. Terus volume sampah juga nggak sebanding juga dengan apa yang diserap oleh pengepul sampah. Pasti masih tidak signifikan juga kan Bang dampaknya. Bagaimana tantangan-tantangannya Bang menurut Abang sendiri? Ya, banyak tantangan itu sebenarnya itu kembali lagi ke perilaku kita masing-masing ya. Apalagi kita pelaku ataupun praktisi pengelolaan sampah ya. Tapi kalau kita berpikir tantangan terus, ini tidak akan jalan. Kami dari 2019 saat COVID sampai hari ini terus Concern bergerak ya, ya, harus concern dan fokus bagaimana mengedukasi, bagaimana menjadikan penyelesaian sampah itu dari hulu sampai ke hilir. Maksudnya dari edukasi, dari pengumpulan, termasuk kemana mereka mau jual. Sehingga ini menjadi cuan kembali. Benar. Nah, kalau seandainya sampah ini hanya ditumpuk, ini akan jadi masalah baru, ya. Nah, hari ini juga sebenarnya sudah banyak upaya kita juga bagaimana kayak budidaya maggot tadi ya, kita sudah membuat namanya APEMDA. APEMDA itu adalah Asosiasi Pembudidaya Maggot Kota Medan. Jadi kita tidak kita harus masif ya, karena apa? Seperti dibilang Putra tadi bahwasanya kan belum sebanding ya dengan timbulan sampah dengan sampah yang dikelola. Benar. Nah, kita harus masif, kita membentuk UMKM pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jadi kita bukan hanya berdiri sendiri, kalau kita sendiri nggak mampu. Benar. Kemampuan kita itu terbatas, tetapi kita bagaimana menciptakan pionir-pionir baru, pengusaha-pengusaha baru, pengelolaan sampah, baik itu handicraftnya, baik itu budidaya maggotnya, baik itu ekoenzimnya, atau ada pun komposnya, kita sudah punya semua. Kita ada namanya sentra organik dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya harus dimasifkan. Nah, ini peran kita, apalagi Ayu ya. Bella sebagai generasi Gen Z ya, yang pasti kalau kita sudah menobatkan diri kita sebagai duta, kita harus menggali literasi sebanyak mungkin. Kita jangan menganggap kalau sudah saya dapat label itu udah selesai gitu. Tapi kita bagaimana berbenah. Welcome kalau mau datang ke Bank Sampah Induk Ini Normal, saya akan memberi edukasi ataupun memberikan wawasan yang cukup luas. Nah, saya sangat senang ya banyak orang-orang sekarang, terutama ya masyarakat kita, anak-anak muda, ayolah
jangan memandang sampah itu dari sisi negatifnya. Joroknya, Joroknya, Iya, baunya. menjijikan. kan? Nah, makanya di bank sampah kita kalau datang itu tidak akan bau. Kenapa? Karena kita sudah mengedukasi masyarakat bahwasannya pilah sampah dari sumbernya, bukan dari tong sampah. Oke. Nah, kalau dari tong sampah itu udah jadi residu sama kami. Nah, ini juga kita kan sebagai pengelola sampah itu memang harus memiliki talenta ya. Iya. Satu sisi kita harus menyelamatkan kesehatan kita juga. Oh iya Iya pasti dong. lah. Nah, Bang. jadi sampah-sampah yang ada yang mereka store ke bank sampah itu tidak boleh ada tercampur residu. Baik itu misalnya residu itu antara botol plastik dengan Sisa sisa-sisa makanan. makanan itu sudah tercampur, saya tidak mau Oh terima. nggak terima ya Oh, Bang. kalau belum terpisah nggak bisa diterima. Belum bisa terima. Oh, biar Jadi kita mengedukasi harus juga ya. kita harus memberikan partisipatif ke masyarakat bahwasannya semua orang itu bisa berkontribusi untuk menyelamatkan permukaan bumi ini. Benar. Oke, Wih, Bella, menarik kesadaran sekali. masyarakat di Sumatera Utara tadi kan di Samosir. Menurut Bella sendiri, kalau di Sumatera Utara ini di perkotaankah yang lebih sadar dengan sampah ini Sampah atau atau di di daerah? pedesaannya? Sejauh ini rasa saya perkotaan sih Bang, karena udah Perkotaan, lebih ya? maju pemikirannya. Hmm. Dan karena udah ada beberapa kebijakan atau peraturan-peraturan yang Oke. dibuat ya di kota dibandingkan di desa. Tapi kita lihat lagi Bang, memang lebih asri lagi nih di desa. Karena sampah ini kebanyakan di daerah perkotaan ya menurut saya gitu Iya, Bang. penghasil Dan lebih sampah banyak ya. numpuknya ya, Iya, Bang. penghasil. Terus? Jadi kalau tentang kesadarannya memang harusnya di kota ya lebih sadar karena udah ada sarana prasarananya, contohnya dari Yayasan Bapak, Yayasan Alam. ya. Jadi harusnya udah lebih bijak, udah lebih tahu cara mengelola sampah, begitu Bang. Kalau di kota ya? Ya kalau di kota, kalau di desa sendiri ya masih asri beberapa daerahnya. Jadi, tapi tetap harus dilagakkan lagi ya edukasi tentang sampah ini. Jadi sebenarnya kalau di desa itu mereka untuk menggunakan kembali sampah itu mungkin yang belum Paham mereka teredukasi ya. ya kan. Iya, mengelolanya. Kalau di kota seperti Bang Yusron bilang kita sudah tahu nih seperti sampah-sampah non organik itu bisa kita hasilkan lagi ya Bang menjadi sesuatu yang menghasilkan cuan juga. Kalau di desa mungkin kurang tuh pelatihan atau edukasi-edukasi seperti itu ya kan Bel? Iya betul. Dan lebih parahnya lagi di desa ini bukan dikelola seperti yang di kota ya, malah dibakar. Iya. Saya lihat dibakar. jadi ketika dibakar kan lebih menimbulkan masalah yang baru lagi Iya, gitu ya. iya. Polusi udara, kesehatan Polusi semuanya udara. terganggu gitu. Kayak pelaku begal ya, jadi dibakar. Itulah Dika karena belum teredukasi tadi iya, kan. Karena dulu zaman Wabe tetangga Wabe gitu juga Bang Yusron. Gimana? Kami kalau udah bongkar kalau udah Bang bongkar Yusra. rumah gitu kan, suka Bang Yusra mengumpulkan. Udah siap itu kami bakar. Asik ketika hitam-hitam langitnya. Angin-angin awak pun hitam-hitam Wak B ya kan? Iya, iya. Nah, kalau tadi kan ada anak-anak SMP, anak-anak SMA, guru-gurunya sendiri udah sadar nggak Bel? Nanti kita datang, kita menasihati anak-anak muridnya, siswanya, rupanya Gurunya kayak gitu. Nah, guru-gurunya atau orang tuanya gitu kan? Sadarnya pas di edukasi kali Bang. Pas edukasi ya. Tapi Sambil makan kue dia. prakteknya- Iya, iya betul tuh, betul. Saya minta uang transport Iya. pulang. Tapi pas prakteknya masih belum ada gitu ya. Oh, dia Belum sadar. Belum sadar lah ya. Tingkat kesadarannya mungkin masih setengah-setengah gitu. Tapi kalau lagi di edukasi, ya mengerti, Iya. paham. Iya, paham. Dan ya tapi kan? memang edukasi itu kan harus terus-menerus kita lakukan ya Benar. Bang. Nah, ini karena perilaku kita yang selama ini itu ada pembiaran. Pembiaran inilah yang membuat karakter kita itu kurang care dengan pengelolaan sampah, Sampah. ini. Iya dengan lingkungan Iya, juga jadi jadinya Bang. hari ini kita salah satu media informasi luas kepada masyarakat menghimbau bagaimana kita merubah perilaku. Gak usah mengedukasi orang lain dulu. Iya, Kita diri pribadi sendiri. dulu sendiri Kita ya. edukasi dulu diri kita sendiri, kita nampakkan bahwasanya kita memang kemana-mana itu memang melabelkan bahwasanya kita itu memang care dengan lingkungan, care dengan pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Saya tidak malu kemana-mana, saya bawa tas yang saya Yang buat seperti sendiri, ini, yang buat saya sendiri, ya. desain sendiri, mau kemana saja itu tidak akan malu. Kenapa kan? Itu adalah brandingnya saya. Oh iya. Nah, kita itu harus branding. membranding diri kita Iya. sendiri gitu. Ya teringatnya memang sama dengan, coba Bang diangkat Bang. Nah sama dengan warna baju Bang. Ini beda-beda, beda beda. bajunya, beda Beda. bajunya, beda Oh, beda. tasnya. gitu. Oh, beda baju, banyak beda tas. berarti.
Oh bisa gitu ya? Banyak sekali. Ya, oh, luar biasa disesuaikan temanya gitu ya Bang. Hari ini karena dia pink ya kan? Biar agak ceria dikit. Biar agak ceria dikit ya. Biar Oke, ceria. oke, oke. Yang seperti ini boleh banyak. Bang, Abang bawakan untuk Wak B warna biru. Biru. satu, Boleh, Bang. nanti saya buat celemek. Celemek. Oh iya. Ada Ini ya, banyak Bang. banyak celemek Oh, iya, ya. Bang. Saya juga bisa ada beberapa gaun ya. Oh, yang ada- bisa gaun juga gaun ada ya, gaun. Long dress dan gitu. long dress, Aduh, ya. bagus juga. Jadi sebenarnya teman-teman juga ayo datang Iya. berkunjung, ayo lihat Nah, apa itu yang dia sudah dijual, kami- Bang. Yang apa yang Abang Iya. hasilkan. Pasti dong. Daster gitu ya. Pasti kan? dong. Apapun yang kita apa namanya hasilkan, inovasi dari pengelolaan sampah ini harus jadi cuan. Oh. Kalau nggak jadi cuan, stop. Kita hanya menambah apa namanya Beban hidup. modal model sampah baru. Model sampah baru. Karena Iya, dia harus jadi cuan lagi. Harus jadi Iya. cuan lagi. Kalau cuan inilah yang akan merubah mindset masyarakat. Iya. Kalau uang itu sudah mereka dapatkan, sudah mereka hasilkan, Real dia, real. real Ya, gitu, real. memang betul-betul real. Makanya saya menghimbau nih setiap mahasiswa nih yang ada datang ke bank sampah, jangan sampai kalian mencari pekerjaan. Jadi ciptakanlah pekerjaan itu sendiri. peluang baru. Kenapa? Kompetitornya banyak sekali. Nah, salah satunya saya bisa berhasil, bisa menyekolahkan anak-anak, bisa menyekolahkan anak-anak dari pengelolaan sampah. Sampah itu. Dari sampah malah. Dari sampah saya juga bisa ganteng kok dari Iya, sampah. ganteng. Enggak. Di antara sampah-sampah yang lain, Iya. Bang. Enggak, terus gini, Bang, kira-kira ada berapa banyak Bang anggota Abang yang ikut mengelola Iya, ini? anggota di sana di kantor. Oke, baik. Saat ini kita di Kota Medan sudah membentuk 30 bank sampah. Oh, Aktif ya. iya. Itu Aktif. tersebar di seluruh kecamatan. Kita hanya berfokus di 7 kecamatan 7 hari kecamatan ini. aja. Boleh Karena disebutkan Bang 7 itu Bang? ada di Medan, saya sendiri ya di Medan Selayang, Oh, Selayang. Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Amplas, dan Medan Gede. Helvetia. Oh, Kayak Dede tebak-tebak ada dia Wabe. Dan ini belum ada berarti nikah. Brand Helvetia. Ada, mungkin ada bank Menyusul sampah, ya? tapi tidak dampingan saya. Oh gitu. Nah, kita juga harus memikirkan biaya operasional untuk mobilisasi dan lain sebagainya. Oke, ini kita sudah di akhir ini nampaknya kan. Gak terasa kan Bang, udah di penghujung acara aja kita. Padahal banyak lagi kan, padahal harusnya Bang Fahmi kan kita nunggu dia menjadi Black Soldier Squad. Iya, BSF kembali. Iya. Tambah lama ya. Baby makan Mi, sama warnanya. Iya, penuh dengan protein. Kayak kalau di Karo ada kidu. Kidu, oh ya kidu-kidu. Iya, kidu-kidu. Kidu-kidu. Iya. Oke, kita berikan kesempatan dulu lah kepada dua narasumber kita untuk berikan closing statement. Ya kan mungkin dari Bella dulu, nanti di akhir oleh Bang Yusra. Silakan Bella. Baik, sebagai generasi muda, tentunya kita harus sadar pentingnya menjaga lingkungan hidup karena kita tinggal di lingkungan hidup itu tersendiri gitu. Agar kita hidupnya juga sejahtera, sehat. Jadi kita harus memperhatikan dan menjaga lingkungan kita. Kita saja. Silakan Bang Yusra. Apapun yang kamu lakukan untuk penyelamatan lingkungan, jadilah agen-agen perubahan. Kenapa? Karena kitalah yang merubah kehidupan ini. Kita akan mewariskan permukaan bumi ini kepada anak-anak cucu kita yang betul-betul natural, yang bersih dan sehat. Jadi dengan sampah hidupmu akan berkah. Dengan Masya sampah Allah, hidupmu akan berkah. berkah. Ada satu cerita sebagai penutup ini pemirsa. Saking nggak maunya ada teman saya itu dia nyimpan sampah makan bonbon, simpan, simpan. Jadi waktu pas mau bayar makan, Kebayar dia. yang keluar sampah semua nggak ada duitnya. Jangan gitulah, ya kan. Ya sampai bertemu lagi ya, Bella, kemudian sampai bertemu lagi Bang Yasra. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa mengedukasi dan menginspirasi masyarakat Sumatera ada di Utara luar dan sana. pemirsa TPRI Sumatera Utara ya. Saya undur diri dulu, Putra Siagian bersama rekan saya. Wak B. Ya, nanti kita akan kembali lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul.